Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuni Lorenza dengan NIM 2114090032 dari kelas A Tadris IPS Konsentrasi Sejarah. Di sini saya akan mencoba menjelaskan materi tentang hadis maudhu. Baiklah, langsung saja akan saya jelaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis maudhu. Yang pertama yang harus kita ketahui ialah pengertian hadis maudhu. Pengertian hadis maudhu terbagi ke dalam dua bentuk. Yang pertama secara etimologi, menggugurkan. Hadis maudhu merupakan bentuk dari isim ma'ful yang isim ma'ful dari beberapa bahasa Arab yang memiliki makna diantaranya menggugurkan. Selain itu, hadis maudhu secara etimologi ini juga memiliki makna lain, diantaranya meletakkan, meninggalkan, dan mengada-ngada. Sedangkan pengertian secara terminologi, hadis maudhu adalah sesuatu yang dinisbahkan kepada Rasulullah SAW secara mengada-ngada dan dusta. Dia tidak mensabdakan dan beliau juga tidak melakukan dan mentakrirkannya. Selanjutnya sejarah awal hadis maudhu. Yang pertama munculnya aliran agama dan politik Ali dengan Muawiyah, gubernur Syam. Yang kedua yaitu adanya dibutuhkan legitimasi pada abad 1 dan 2 Hijriyah, tetapi itu bukanlah puncaknya. Yang ketiga, sahabat yang tidak ada kaitannya dan kaitan di dalamnya, karena dibuktikan tidak adanya pertengkaran di antara mereka. Selanjutnya dimulai saat adanya orang-orang bodoh di dalam politik. Kemudian masa itu dimulai pada masa tabi'in dan seterusnya. Poin selanjutnya yaitu sebab pemalsuan hadis. Yang pertama, adanya atau mulai munculnya golongan politik seperti Syiah, Muawiyah, dan Khawarij. Yang kedua, yaitu ditaklukkannya dua negara adik kuasa, di mana ini merusak Islam dari dalam. Yang ketiga yaitu fanatisme, tasyhub, ras, suku, tempat, dan iman. Yang keempat, munculnya para tukang cerita atau adanya orang-orang tukang cerita. Yang kelima, yaitu adanya kebaikan tanpa adanya ilmu agama yang cukup. Yang keenam, perbedaan mazhab dan teologi. Dan yang ketujuh, yaitu adanya lobby atau pengaruh dari penguasa. Selanjutnya, poin hukum memalsukan dan meriwayatkan hadis maudhu. Hukum haram mutlak untuk memalsukan hadis maudhu atau jumhur. Kemudian haram jika meriwayatkan tanpa adanya kejelasan atau menjelaskan dari kepalsuan yang ada, jumhur. Poin selanjutnya, upaya yang dilakukan oleh ulama dalam melawan hadis maudhu. Yang pertama yaitu berpegang kepada sanad. Yang kedua, meningkatkan penelitian hadis. Yang ketiga, memerangi orang-orang pendusta atau orang-orang yang mengada-ngada dalam hadis. Yang keempat, menjelaskan hal ihwal kepada perawi hadis. Yang kelima, meletakkan kaidah untuk mengetahui hadis maudhu tersebut. Poin selanjutnya yaitu tanda-tanda hadis maudhu dalam sanad. Yang pertama, pengakuan dari perawinya atas kedustaan. Yang kedua, adanya
kehampir samaan antara pengakuannya tersebut. Dan yang ketiga, perawi dikatakan berdusta jika meriwayatkan hadis seorang diri, karena hadis harus diberitahukan dan disebarluaskan. Selanjutnya, tanda-tanda hadis maudhu pada matan. Yang pertama, ditemukannya redaksi janggal oleh pakar bahasa karena tidak mencerminkan sabda Nabi. Yang kedua, bertentangan dengan akal pikiran atau akal sehat serta ilmu pengetahuan. Yang ketiga, bertentangan dengan Al-Quran, Sunnah, atau Ijma. Yang keempat, adanya kesepakatan yang diambil oleh sahabat tetapi untuk sesuatu yang disembunyikan, karena seharusnya itu harus diberitahu dan disebarluaskan. Yang kelima yaitu bertentangan dengan sejarah, dimulai dari masa Nabi atau secara umum. Yang ketujuh, yang berikutnya yaitu adanya aliran atau kepercayaan dari aliran masing-masing perawinya. Yang selanjutnya yaitu adanya kegagalan dari perawinya sendiri. Kemudian seharusnya hadis itu tidak diriwayatkan seorang diri, karena seharusnya diketahui oleh banyak orang. Baiklah, sekian materi dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.